Namanya Saki Sudo, lahir di bulan Februari tahun 1996 di kota Sapporo, ibu kota prefektur Hokkaido, Jepang. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Keluarganya biasa saja, tapi Saki memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi orang kaya, hidup bergelimang harta. Saki menghabiskan masa kecil sampai lulus SMP di kota kelahiran, Sapporo. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di kota Tokyo, ibu kota Jepang. Dia masuk ke SMK jurusan Tata Rias. Setelah lulus, Saki langsung bekerja di salon kecantikan. Banyak orang yang memuji parasnya. Teman-teman kerjanya pun menyarankan agar Saki memanfaatkan hal itu untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. Saki yang emang ngebet pengen kaya langsung menuruti saran dari rekan kerjanya. Kemudian Saki mendaftarkan dirinya di sebuah layanan kencan yang anggotanya sangat spesifik, yakni perempuan-perempuan cantik dan pria-pria kaya. Kalau tidak cantik, tidak akan pernah diizinkan menjadi anggota layanan itu. Begitu juga dengan si pria, dia harus bisa menunjukkan harta kekayaannya jika ingin menjadi anggota. Dari sini udah kebayangkan kemana arah dari layanan kencan itu. Masing-masing member akan dirating oleh pengelola layanan. Untuk member wanita, dia akan dirating berdasarkan kecantikan dan kepribadiannya. Sedangkan untuk member pria, dia akan dirating berdasarkan kekayaan dan status pekerjaannya. Bagi member wanita, rating ini yang akan menentukan berapa uang yang bisa dia dapatkan setiap kali ada pria yang mengajaknya kencan. Sedangkan bagi pria, rating ini yang akan menentukan gadis mana yang bisa dia ajak kencan. Semakin tinggi ratingnya, maka semakin besar peluangnya untuk bisa berkencan dengan gadis-gadis terbaik di layanan itu. Dan sejak Saki resmi menjadi member, setiap akhir pekan dia selalu mendapat rating pertama. Sudah tak terhitung barang-barang mewah yang dia dapat dari pria-pria yang ingin berkencan dengannya. Para pria itu berlomba-lomba memberikan hadiah agar Saki memilih dirinya menjadi teman kencan semalam. Layanan ini seperti definisi dari prostitusi terselubung jadinya. Dari layanan kencan ini pula, Saki banyak mendapatkan tiket liburan mewah ke penjuru dunia. Dia juga menerima job-job kerja lain, kebanyakan ya seputar dunia modeling. Entah disengaja atau tidak, tapi kebanyakan dari member wanita di layanan kencan itu ujung-ujungnya jadi artis di film dewasa. Tak terkecuali Saki. Pada pertengahan 2017, dia ditawari untuk main film gituan dan di akhir 2017, film pertamanya dirilis. Animo pecinta film biru sangat tinggi terhadap tayangan perdana ini. Nama Saki semakin meroket, harga kencannya menjadi berlipat-lipat. Hal itu menjadi wajar mengingat para Saki yang cantik dan usianya baru 20 tahun. Lagi mengkel-mengkelnya. Masuk tahun 2018, film dari Saki terus berlanjut. Dia juga tidak pilih-pilih peran. Hari ini jadi pelajar, besok jadi pembantu, lusa jadi perawat, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah gak sabar ingin mengklik nama Saki Sudo di situs film dewasa. Tapi gak usahlah, tidak akan pernah ada. Karena Saki menggunakan nama panggung Yurika atau Hira Misaki. Dua nama itu yang dijadikan oleh Saki Sudo sebagai nama panggungnya di berbagai film yang sudah dia perankan.
Puncak keberhasilan Saki dalam mengejar harta adalah saat manajer pribadinya memperkenalkan dia dengan konglomerat berusia 77 tahun. Namanya Kosuke Mozaki, orang terkaya nomor 2 di Jepang. Nomor satunya tetap Doraemon dengan kantong ajaibnya. Kita bahas sekilas dulu profil dari Kosuke Nozaki. Dulunya dia adalah orang miskin dari wilayah prefektur Wakayama. Lahir pada tahun 1941. Tak jelas juga keluarganya siapa. Yang pasti Kosuke bertumbuh di sebuah lokalisasi. Di lingkungan itu Kosuke bekerja sebagai penjual miras eceran dan kondom. Pada masa-masa sulit ini, Kosuke pernah menikah 2 kali, namun semuanya berakhir dengan perceraian. Alasan perceraiannya juga sama, yakni Kosuke tidak memiliki kejelasan keluarga dan miskin. Berangkat dari hal ini, Kosuke bertekad untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia mencoba peruntungan dengan membuat miras sendiri. Ternyata miras buatannya lumayan diminati. Keuntungan dari produksi miras kecil-kecilan ini dia kembangkan di dunia rentenir dengan preman-preman lokalisasi sebagai juru tagihnya. Dalam waktu singkat, Kosuke sudah berubah menjadi orang kaya dari lembah hitam. Kemudian kekayaan dari dunia hitam dia arahkan pada usaha reguler seperti waralaba, properti, dan seterusnya sampai Kosuke pernah tercatat sebagai orang terkaya nomor 2 di Jepang. Meski sudah menjadi konglomerat, Kosuke tetap tidak dikenal publik. Namanya baru menjadi perbincangan setelah dia menerbitkan buku biografinya. Di dalam buku itu, Kosuke menulis semua perjalanan hidupnya dari miskin sampai kaya, termasuk dari mana sumber kekayaannya. Ada satu quote yang ditulis Kosuke dalam bukunya. Bunyinya begini. Saya bisa umur panjang karena saya merasa bahagia, dan saya merasa bahagia karena bisa bercinta dengan banyak wanita. Di halaman berikutnya, Kosuke menulis jika dirinya sudah bercinta dengan lebih dari 4.000 wanita dan menghabiskan uang lebih dari 200 miliar rupiah untuk membayar wanita-wanita itu. Namun belakangan dia merasa lelah dengan petualangannya dan ingin mengakhiri petualangannya dengan kembali membina rumah tangga. Untuk merealisasikan ini, Kosuke mulai mencari calon pendamping yang mau menemani sampai akhir hayatnya. Tercatat Kosuke pernah melamar mantan istri Presiden Soekarno, Dewi Soekarno. Namun lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Bu Dewi. Kosuke terus melanjutkan pencariannya sampai akhirnya dia diperkenalkan dengan kakak idola, Saki Sudo. Tanpa tedeng aling-aling, Kosuke langsung menunjukkan ketertarikannya dan menjanjikan uang jajan 1 juta yen setiap bulan, sekitar 100 jutaan lah. Sekaligus memberitahu kalau dirinya tidak memiliki sanak keluarga. Saki yang sedari kecil ngebet pengen kaya merasa mendapat durian runtuh. Dia menerima pinangan dari Kosuke, padahal saat itu usianya baru 22 tahun, sedangkan Kosuke 77 tahun, selisih 55 tahun. Lebih pantas sebagai kakek dan cucu dibanding sebagai pasangan suami istri. Namun mereka mana peduli dengan ocehan orang. 3 bulan kemudian, Kosuke dan Saki menyelenggarakan resepsi pernikahan. Setelah menikah, Kosuke membawa Saki tinggal di rumah barunya yang bak istana. Bulan-bulan awal pernikahan semua berjalan baik-baik saja.
Masalah mulai muncul saat Saki memilih untuk kembali tinggal di kota Tokyo. Dia tak mampu menahan gejolak jiwa mudanya yang selalu ingin hura-hura. Di kota Tokyo ini, setiap malam Saki berpesta dengan teman-temannya. Setiap malam. Sedangkan Kosuke, dia tetap tinggal di rumah barunya. Kosuke sengaja membangun rumah di kota kecil Tanabe Wakayama karena dia ingin menarik diri dari hiruk-pikuk dunia. Kosuke sudah merasa lelah dengan kesibukannya dan ingin menghabiskan waktu di tempat yang tenang sampai akhir hayatnya. Pertentangan pilihan antara jiwa muda dan jiwa tua tak menemukan titik temu. Di puncak kekesalannya, Kosuke mengancam akan menceraikan Saki jika dia tak mau tinggal di kota Tanabe Wakayama. Mendengar kata cerai, Saki langsung meninggalkan kota Tokyo. Tentu dia tak ingin kehilangan uang jajan 100 juta setiap bulan sekaligus hak waris dari kekayaan Kosuke. Akhirnya Saki mengalah dan kembali tinggal di rumah mewah Kosuke, meski jauh dari keramaian. Hari-hari berikutnya kembali berjalan normal sesuai keinginan Kosuke. Tinggal di rumah mewah, uang melimpah, jauh dari keramaian, serta ditemani gadis Bahenol yang selalu ready. Kosuke berjanji ke Saki kalau dia sudah tidak akan bermain dengan wanita lain. Cukup Saki yang menemaninya sampai akhir hayat. Pada momen ini pula Kosuke menjelaskan jika semua hartanya akan diwarisi oleh Saki, dikarenakan Kosuke tidak punya sanak keluarga juga tidak memiliki keturunan. Saki hanya perlu sedikit berbagi dengan Eva, asu peliharaannya Kosuke. Jadi selain memelihara Saki, Kosuke juga memelihara asu yang diberi nama Eva. Dan asu Eva ini tercatat akan menerima hak waris sebesar 1 miliar yen, sekitar 100 miliar rupiah. Sesek juga bacanya. Asu aja dikasih uang 100 M. Lah kita buru-buru punya duit 100 M, nyari makan aja ngos-ngosan. Lah emang asu kalau punya duit 100 M terus mau apa? Mau bikin komunitas asu-asu sosialita gitu. Kelakuan orang-orang kayak emang aneh-aneh. Tapi ternyata jalan hidup berkata lain. Asu Eva tiba-tiba mati secara mendadak. Tentu saja Kosuke sangat berduka kehilangan asu kesayangannya. Dia sampai mengundang ratusan biksu untuk mendoakan asunya selama 7 hari. 3 minggu setelah asu Eva mati, tepatnya pada malam tanggal 24 Mei 2018, Saki menelpon polisi dan bilang jika dia menemukan suaminya sudah tidak bernafas dalam posisi duduk di sofa kamar tidur mereka. Menurut Saki, setelah makan malam suaminya masuk ke kamar terlebih dulu, sedangkan dirinya pergi ke dapur menyiapkan minuman hangat untuk suaminya. Ketika dia masuk kamar, suaminya sudah meninggal dunia. Sedangkan dari pihak kepolisian menyampaikan jika Kosuke meninggal akibat kelebihan mengkonsumsi obat kuat. Hal itu menyebabkan jantungnya berdetak dengan cepat dan berhubung onderdil Kosuke sudah bapuk, mesinnya pun koklok dan Kosuke berhenti bernafas. Publik dan kolega mencurigai Saki terlibat dalam kematian Kosuke. Namun Saki membantahnya. Untuk apa dia membunuh suaminya? Toh dia sudah dapat uang jajan 100 juta rupiah setiap bulan. Ditambah lagi di rumah ada uang cash miliaran
yang bisa Saki gunakan jika kondisi darurat. Saki pun melenggang bebas dari tuduhan keterlibatan dari kematian suaminya. 2 bulan kemudian, Saki resmi menjadi direktur perusahaan warisan suaminya. Tapi emang bisa ya seorang mantan pelacur mengelola sebuah perusahaan? Dan hasilnya tidak jauh dari dugaan. Secara perlahan, kas perusahaan berpindah ke rekening pribadi Saki, kecuali uang warisan 100 miliar milik Asu Eva. Uang itu disita oleh pemerintah karena dalam surat wasiat Kosuke menjelaskan jika uang 100 miliar itu belum habis sedangkan Asu Eva sudah mati, maka uangnya akan menjadi hak pemerintah Jepang. Berhubung Asu Eva keburu mati, maka uang itu sepenuhnya milik pemerintah karena Kosuke keburu meninggal sebelum merubah isi surat wasiatnya. Di sini rupanya Saki tidak tahu secara mendetail isi surat wasiat untuk Asu Eva. Mungkin dia mengira kalau Asu Eva mati, tentu hak warisnya akan beralih ke dirinya. Rupanya dia salah perhitungan. Asu Eva serta suaminya terlanjur mati, tapi hak warisnya tetap melayang, tak mampu dia dapatkan. Tapi tidak masalah, toh warisan dari suaminya masih seabrek. Saat meninggal, Kosuke tercatat memiliki harta sebanyak 5 triliun rupiah. Cuma hilang 100 M ya nggak berasa. Selepas menyandang status janda, Saki kembali ke kehidupan semula, glamor dan suka berpesta hampir setiap malam. Dia tidak benar-benar tahu alur bisnis dari perusahaan-perusahaan warisan suaminya. Yang Saki tahu cuma bersenang-senang setiap saat di kota Tokyo yang menawarkan sejuta hiburan, tergantung kemampuan finansial kita. Dalam hal ini tentu bukan masalah bagi Saki. Terpantau kamera netizen, Saki tinggal di apartemen bersama pacar barunya yang masih berusia belasan tahun. Sesekali mereka juga memperlihatkan kemesraannya di tempat umum. Pokoknya kehidupan Saki seperti melayang-layang di angkasa. Dia sampai lupa jika kematian suaminya masih diusut oleh pihak kepolisian. 3 tahun kemudian, kepolisian benar-benar menangkap Saki dengan tuduhan keterlibatannya atas kematian Kosuke Nozaki. Dalam konferensi persnya, polisi membeberkan beberapa bukti yang berhasil ditemukan. Pertama, penyidik berhasil mengungkap histori HP Saki, di mana Saki terekam pernah mencari tentang cara membunuh orang tanpa ketahuan. Dalam artikel itu dijelaskan cara kerja dari obat-obatan legal, namun jika digabung dengan ramuan tertentu dengan dosis tinggi, maka akan mengakibatkan kematian secara alami, bukan keracunan. Karena cara kerja dari racikan obat-obatan itu bukan merusak organ dalam, namun mempercepat kinerjanya hingga over capacity lalu berhenti mendadak karena sudah tidak mampu berdetak. Kedua, Saki tercatat telah memesan serta menerima ramuan itu sebulan sebelum Kosuke meninggal. Data yang didapatkan penyidik menyebutkan jika ramuan itu dikirim dari Indonesia. Namun jenis ramuan serta nama pengirim tidak dipublikasikan karena ramuan itu legal dan tidak mengandung racun. Terkait kiriman paket dari Indonesia dibenarkan oleh ART keluarga Kosuke, di mana dia melihat Saki menerima sendiri paket itu lalu bergegas masuk kamar. Itu adalah kali pertama dan satu-satunya
paket yang diterima sendiri oleh Saki. Selebihnya semua paket diterima terlebih dulu oleh ART, baru kemudian diberikan pada majikannya. Ketika polisi menemukan serpihan bubuk ramuan di area dapur, serta di dalam tabung vakum cleaner, Saki tentu paham kebiasaan suaminya yang rutin mengkonsumsi obat kuat sebelum main kuda-kudaan. Karenanya, Saki menaburkan serbuk ramuan dari Indonesia pada makanan Kosuke dan meledaklah efek dari ramuan itu saat Kosuke meminum sendiri obat kuatnya. Berdasarkan itu semua, Saki ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ada banyak kejanggalan dari kasus ini. Pertama, kenapa polisi Jepang butuh waktu hingga 3 tahun untuk mendapatkan semua bukti-bukti itu? Padahal untuk membuka histori HP, kepolisian Indonesia hanya butuh waktu 1-3 hari saja. Sedangkan penemuan serpihan serbuk ramuan di area dapur serta di dalam tabung vakum cleaner harusnya sudah ditemukan sesaat setelah penyidik mendatangi TKP. Karena kalau menunggu 3 tahun kemudian, tentu area tersebut sudah dibersihkan ratusan kali oleh pemilik rumah. Selanjutnya, persidangan dari kasusnya Saki juga tidak jelas. Sampai saat ini, publik tidak mendapatkan info tentang kapan Saki disidang dan vonis apa yang diberikan. Foto terakhir yang dibagikan ke publik adalah saat Saki ditangkap. Lalu yang terakhir tentang harta warisan dari Kosuke yang juga terkesan menguap begitu saja, di mana saat meninggal Kosuke tercatat memiliki harta sebanyak 5 T. Namun saat Saki ditangkap, dia tercatat memiliki harta sebanyak 230 M. Ditambah yang disita pemerintah sebanyak 100 M. Total cuma 330 M. Lalu kemana sisanya? Ada beberapa teori yang berkembang di masyarakat. Pertama, harta itu sudah dihabiskan oleh Saki dan berondongnya untuk hura-hura. Namun teori ini disangkal oleh banyak orang, karena rasanya mustahil 2 orang mampu menghabiskan uang 4,6 T hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya ada juga rumor beredar kalau uang itu disembunyikan oleh Saki. Tapi rumor ini juga terasa janggal, karena rasanya mustahil menyembunyikan uang triliunan tanpa terdeteksi oleh aparat. Yang terakhir dan yang diyakini banyak orang, harta Kosuke telah dijarah oleh para koleganya. Teori ini lebih bisa saya terima mengingat profil Saki yang mantan pelacur dan hanya tahu soal hura-hura. Mana tahu dia soal seluk-beluk dunia bisnis dan hukum. Orang semacam ini tentu mangsa yang empuk bagi para mafia. Tapi ya entahlah, kasus Saki memang belum ada kejelasan di ujungnya. Sampai saat ini, di tahun 2023 ini, semuanya masih belum jelas. Jangankan uangnya, orangnya saja tidak jelas ditaruh di mana. Sekian dulu ceritanya, sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang berasal dari berbagai belahan-belahan yang lain.